Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Negara kita Indonesia adalah negara besar yang mana mental dan kebudayaan hasil bumi luar biasa. Jadi Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar di dunia. Tentunya sebagai negara dan bangsa yang besar di dunia, berbagai serangan dari luar akan menimpa bangsa kita Indonesia. Ya seperti pepatah ya, yang mengatakan semakin tinggi pohon semakin kuat angin yang bertiup. Tapi walaupun diserang oleh negara lain, Indonesia memiliki mental baja dan sikap yang tegas. Bila diserang terbukti 8 kali Indonesia diajar serangan pernyataan bangsa-bangsa lain. 8 kali itu apa saja dan negara mana saja? Ayo kita mulai dari yang nomor 8. Indonesia lawan 6 negara Oseania tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu 6 negara sekaligus mengepung Indonesia di sidang internasional PBB. Ke-6 negara tersebut ialah Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga, Noramatia. Diplomat muda Indonesia tampil mewakili Indonesia melawan pernyataan ke-6 negara tersebut terkait dukungan kemerdekaan mereka terhadap Papua. Yang nomor 7. Indonesia lawan 4 negara pada tahun 2017. Sebanyak 4 negara menyerang Indonesia di sidang internasional PBB. Keempat negara tersebut ialah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Saint Vincent. Mereka menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Nah, saat itu dijawab oleh Ainun yang mewakili Indonesia, langsung membantah balik pernyataan ke-4 negara tersebut. Yang ke-6 Indonesia lawan Vanuatu tahun 2019. Vanuatu ini kurang ajar memang. Lagi-lagi seputar Papua Kali ini hanya negara Vanuatu yang masih rewel terus itu. Tapi diplomat kita Sang Haji diplomat muda Indonesia itu asal lambun dengan cerdas langsung menyerang balik pernyataan Vanuatu terhadap Indonesia pada sidang internasional PBB tahun 2019. Yang kelima yaitu Indonesia lawan Tiongkok. Nggak takut kalau Indonesia lawan Tiongkok Pada tahun 2020 secara barbar Tiongkok itu mengklaim wilayah Kepulauan Natuna di Kepulauan Rio sebagai bagian dari negara mereka. Klaim ini langsung disikakmat dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi yang mengatakan bahwa sampai kapanpun Indonesia tidak akan memberikan persetujuan atas klaim
negara tirai bambu tersebut. Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line. Nah, itu kan klaim 9 garis putus-putus itu yang diandalkan oleh Cina itu, tanpa dasar hukum yang jelas dalam hukum internasional. Di dasarnya untuk batas laut internasional itu di Google Internasional UNCLOS tahun 1928, itu sebagai pedoman. Dan memang saat itu suasana memang panas. Sempat Pak Jokowi itu langsung mengadakan pertemuan di kapal saat di Natuna itu. Artinya Pak Jokowi pasang badan, tidak ada bergeming sama sekali. Mantap. Yang keempat Indonesia lawan Vanuatu tahun 2020. Memang negara kecil ini nih. Kita kencingi sama-sama udah tenggelam gitu. Tapi rewel terus ya. Pada tahun 2020 Indonesia juga masih mendapat serangan dari Vanuatu di sidang internasional PBB. Diplomat muda Indonesia keturunan Batak yaitu Silvani Pasaribul langsung mengsekak mat dengan bahasa-bahasa yang lugas dan tegas masalah pelanggaran HAM yang ditudingkan oleh Indonesia. Yang ketiga, Indonesia lawan Vanuatu lagi tahun 2021. Masih Vanuatu terus ya. Vanuatu menyerang Indonesia untuk yang ke-6 kalinya. Tanggung-tanggung 6 kali ya. Diplomat kita yaitu Cindy Nurfitri, istri masih muda mewakili Indonesia, berhasil menangkis tuduhan Vanuatu terkait Papua dengan bantahan yang tajam, pedas. Mantap. Untuk yang nomor 2 yaitu Indonesia lawan Australia tahun 2022. Tahun 2022 Indonesia mendapat pernyataan keras dari senator Australia yaitu Pauline Hanson. Dalam pernyataannya dengan barbar Pauline menyatakan atau menghina Bali yang menjadi pariwisata unggulan di dunia itu, mengatakan bahwa wabah yang terjadi di negara Australia akibat dari wisatawan mereka yang pulang dari Bali menuju Australia. Dan hal ini langsung dijawab oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yaitu Pak Sandiaga Uno yang membantah pernyataan Pauline tersebut. Istilahnya mengungkap secara langsung Sandiaga Uno skakmat. Yang terakhir yaitu dengan pertemuan di Singapura, salah satu perwakilan Jerman menyerang Indonesia dengan mengatakan bahwa jika mengikuti proposal Indonesia untuk melakukan senjata, maka yang akan itu sama dengan memperkuat konflik di Eropa. Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo langsung mengskakmat dengan keras pernyataan perwakilan Jerman tersebut. Pak Prabowo mengatakan Indonesia justru menjadi salah satu negara yang memperjuangkan perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Itu terbukti saat perang dimulai Pak Jokowi dan Bu Iriana sampai nekat mendatangi Ukraina dan Rusia. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan detail-detail ini kita bangsa Indonesia
semangat mempertahankan NKRI. Terima kasih. Merdeka.